Rasul, manusia terbaik di permukaan bumi. Tak seorang pun yang mencium kaki beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami akan menanggapi salah satu ceramah yang telah disampaikan oleh Ustadz Wahabi. Namanya adalah Maududi Abdullah. Dalam salah satu video yang telah tersebar, Maududi Abdullah itu berkata, Rasul atau Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, manusia terbaik di muka bumi, tak seorang pun yang mencium kakinya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitulah ceramah yang telah ia sampaikan di depan jemaahnya. Pertanyaannya adalah, apakah benar apa yang telah disampaikan oleh Maududi Abdullah itu? Atau jangan-jangan ia telah mendustakan banyak riwayat bahwa Nabi Muhammad SAW pernah dicium kakinya oleh sahabat. Sebelum kami menjawab dan menjelaskan keterangan dari para ulama, alangkah baiknya kami membacakan sebuah hadis sahih yang telah diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam Sahih Al-Bukharinya. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Rasulullah SAW telah bersabda, barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka hendaklah orang itu mempersiapkan tempat duduknya di dalam neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Sekarang mari kita bahas, benarkah tidak ada seorang pun yang mencium kaki Nabi Muhammad SAW? Imam Abu Daud yang merupakan salah satu ulama pakar hadis, beliau meriwayatkan sebuah hadis dari jalur Zari'. Beliau berkata, lamma qadimnal madinata faja'alna natabadaru min rawahilina fanqabbilu yadan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa rijlahu. Artinya, ketika kami tiba di kota Madinah, kami bergegas turun dari kendaraan kami, kemudian kami mencium tangan dan mencium kakinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sahabat pernah mencium tangan dan sekaligus mencium kakinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak seperti apa yang telah disampaikan oleh Maududi Abdullah. Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Hasani Al-Maliki Al-Makki, beliau menjelaskan dalam kitabnya yang bernama Mafahim Yajibu an Tusohhah, tepat di halaman 247. Wa akhrajal Bukhari aidan fil adabi an Suhaibin qala ra'aitu Aliyan radhiyallahu anhu yuqabbilu yadal Abbasi radhiyallahu anhu wa rijlaihi. Artinya, Imam Al-Bukhari juga meriwayatkan hadis dalam kitabnya yang bernama Al-Adabul Mufrad dari Suhaib. Beliau berkata, saya pernah melihat Sayyidina Ali radhiyallahu anhu mencium tangan Al-Abbas radhiyallahu anhu sekaligus mencium kedua kakinya Al-Abbas. Imam At-Tirmidzi meriwayatkan hadis sahih dalam kitab Sunannya melalui jalur Safwan bin Asal bahwa ada dua orang Yahudi yang mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka bertanya tentang surat Al-Isra ayat ke-101. Setelah Nabi menjawab pertanyaan mereka, akhirnya kedua orang Yahudi tersebut mencium tangan sekaligus mencium kedua kakinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak hanya itu, mereka pada saat itu bersaksi bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam benar-benar seorang nabi. Hanya saja mereka enggan masuk agama Islam karena mereka takut dibunuh oleh kaum Yahudi. Mengomentari hadis ini, Imam At-Tirmidzi berkata, hadza haditsun hasanun sahihun. Hadza haditsun hasanun sahihun. Hadis ini hadis hasan sahih. Jadi kedua orang Yahudi, mereka mencium kakinya Nabi Muhammad SAW. Maka bohong ketika
Maududi Abdullah berkata tidak seorang pun yang mencium kakinya Nabi. Bohong dan dusta yang nyata. Hadis tersebut juga dikutip oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitabnya yang bernama Riyadhus Shalihin min Kalami Sayyidil Mursalin, tepat di halaman 375, terbitan Maktabah Daril Jawahir, Surabaya. Wa an Safwan bin Asal radhiyallahu anhu qala yahudiyun li sahibihi idhhab bina ila hadzal nabiy fa ataya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fasa'alahu an tis'i ayatin bayyinatin fadzakara al-haditsa ila qawlihi faqabbala yadahu wa rijlahu wa qala nashhadu annaka nabiyyun rawahu Tirmidzi wa ghairuhu bi asanida sahihatin. Dari sahabat Safwan bin Asal radhiyallahu anhu, beliau berkata, ada seorang Yahudi berkata kepada temannya, ayo ikut saya pergi ke Nabi ini. Kemudian mereka berdua mendatangi Nabi Muhammad SAW lalu bertanya tentang tisni ayatin bayinat. Kemudian beliau menjelaskan hadis tersebut sampai kepada ucapan beliau, yaitu faqabbala yadahu wa rijlahu. Kemudian kedua orang Yahudi tersebut mencium tangan dan mencium kakinya Nabi Muhammad SAW. Seraya mereka berdua berkata, nashhadu annaka nabiyyun, kami bersaksi bahwa engkau seorang nabi. Rawahu Tirmidzi wa ghairuhu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi sekaligus ulama-ulama yang lainnya bi asanid sahihatin, dengan sanad yang sahih. Bahkan ulama Arab Saudi yang sangat disanjung oleh kaum Wahabi KW yang bernama Syekh Ibnu Utsaimin. Ibnu Utsaimin berkata dalam kitabnya Syarhu Riyadhis Shalihin, tepat di juz keempat halaman 451, al-muhimmu anna hadzaini rajulaini qabbala yadan nabi sallallahu alaihi wasallam wa rijlahu fa aqarrahuma ala dzalik. Yang urgen, yang penting adalah kedua orang Yahudi ini mencium tangan dan mencium kaki Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu Nabi menyetujui perbuatan mereka berdua. Lalu Syekh Ibnu Utsaimin memberikan penjelasan yang lebih detail lagi tentang maksud hadis ini dalam kitabnya, yaitu Syarh Riyadhis Shalihin ini. Lanjutannya adalah wa fi hadza jawazu taqbilil yadi war rijli lil insanil kabir syaraf wal ilmi kadzalika taqbilul yadi war rijli minal abi wal ummi wa ma asbaha dzalika li anna lahuma haqqan wa hadza minat tawadhu'i. Dalam hadis ini terdapat sebuah ajaran tentang bolehnya mencium tangan dan mencium kakinya orang tua yang mulia dan berilmu. Begitu juga boleh mencium tangan dan mencium kakinya ayah dan ibu dan semacamnya, karena orang tua itu memiliki hak untuk diberlakukan demikian, dan hal ini merupakan bagian sifat tawadhu. Ini komentar daripada Syekh Ibnu Utsaimin, ulama yang sangat disanjung oleh Wahabi KW yang ada di Indonesia. Mikir, ulama mereka sendiri Ibnu Utsaimin ketika menemukan hadis bahwa kedua orang Yahudi mencium tangan sekaligus mencium kaki Nabi Muhammad SAW, kemudian Ibnu Utsaimin memberikan komentar bahwa hadis ini menunjukkan kepada kita bolehnya mencium tangan dan mencium kaki orang-orang yang mulia atau mencium tangan dan kakinya orang tua. Maka heran apabila ada sutat-sutat Wahabi KW yang sok-sok suci, yang sok-sok mengharamkan, yang sok-sok membid'ahkan orang yang mencium kaki. Bedakan antara menyembah, sujud dengan mencium.
Ketika di lantai Anda ada telek ayam, Anda seumpama mencium telek itu, apakah bisa disebut Anda sujud kepada telek ayam? Mikir. Dan ini sudah jelas ulama kalian sendiri memperbolehkan. Apalagi sampai Ustadz Wahabi yang bernama Maududi Abdullah itu mengatakan tidak ada seorang pun yang mencium kaki Nabi, padahal terlalu banyak hadis yang telah dinyatakan, ditulis dalam kitab-kitab para ulama dengan sanad yang sahih. Maka hal ini jelas Maududi Abdullah ini sebenarnya menolak hadis seperti ini. Dan ketika hadis itu sahih, benar-benar datang dari Nabi, bahwa Nabi Muhammad SAW dicium kakinya, sekaligus beliau itu mengikrari, menyetujui orang yang mencium kakinya. Maka ketika ada orang yang berkata tidak ada seorang pun yang mencium kaki Nabi, maka orang tersebut masuk dalam kategori hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka hendaklah orang itu mempersiapkan dirinya tempat duduknya di neraka. Na'udzubillah min dzalik. Sebab itulah teman-teman, jangan terlalu pede berceramah kalau masih kurang bahan bacaan. Belajar, 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 lalu ngajar. Terima kasih, semoga ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.